إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Sidang jamaah Jumat, para asatizah maupun para santri-santri semoga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini jamaah sekalian, di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan ini, saya akan membahas ada suatu amalan yang dimana amalan ini merupakan amalan yang urgen dalam syariat Islam. Amalan yang tinggi kedudukannya di sisi Allah dan begitu banyak juga keutamaan yang Allah berikan untuk orang yang mengamalkan amalan ini. Dan amalan ini juga jemaah sekalian merupakan juga suatu amalan yang sangat baik, apatah lagi jika kita mengerjakan amalan ini di penghujung hidup kita jemaah sekalian. Amalan apa itu jemaah sekalian? Ya, amalan at-taubah atau taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang taubat ini jemaah sekalian, taubat ini secara bahasa berarti kembali. Ya, kita kembali jemaah sekalian. Tapi secara istilah adalah kita meninggalkan perbuatan kemaksiatan kepada Allah, dilandasi dengan rasa takut kepada Allah, dan kita tidak akan kembali mengulangi perbuatan tersebut. Ini pengertian taubat secara istilah jemaah sekalian. Kemudian taubat ini jemaah sekalian identik dengan kita sebagai manusia. Karena kita sebagai manusia jemaah sekalian, tidak ada satupun manusia yang terhindar dari namanya kesalahan atau dosa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, kullu bani adam khata wa khair khata'in at-tawwabun. Tiap-tiap anak cucu Adam pasti terjatuh yang namanya ke dalam kemaksiatan, perbuatan dosa, kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaik orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan, mereka lah orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Makanya juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'annya dengan mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha jemaah sekalian. Makanya juga salah satu ulama yang terkenal, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mengatakan bahwasannya taubat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubatan nasuha. Dan taubatan nasuha ini jemaah sekalian mencakup atau ada 5 persyaratannya hingga taubat seseorang dikatakan taubatan nasuha. Yang pertama jemaah sekalian, dia bertaubat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena fulana dia minta taubat kepada Allah, namun dia memohon ampun atas dosanya kepada Allah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, hendaknya dia adanya perasaan menyesal yang mendalam di dalam hati dia karena dia telah melakukan kesalahan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga, dia berhenti secara total melakukan perbuatan dosa itu lagi jemaah sekalian. Dan yang keempat, dia tidak akan kembali
terjatuh kembali mengulangi perbuatan kemaksiatan tersebut. Dan yang kelima, dia bertobat pada waktu-waktu yang Allah masih membuka pintu tobatnya jamaah sekalian. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, ketika kita berbicara tentang tobat, mungkin ada orang-orang yang berada di luar sana atau bahkan ada di sini yang beranggapan bahwasannya tobat ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan, dosa dan kemungkaran kepada Allah. Ternyata tidak jamaah sekalian. Tobat ini diperuntukkan untuk semua orang. Diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan kemaksiatan, dosa, kemungkaran kepada Allah, mengerjakan sesuatu yang dilarang Allah. Namun juga diperuntukkan untuk orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, yang hari-harinya dipenuhi dengan keimanan, ketaatan, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Allah mengatakan dalam Al-Qur'annya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan wahai orang-orang yang berbuat salah, namun dia mengatakan wahai orang-orang beriman, bertobatlah engkau dengan taubatan nasuha. Orang yang beriman saja jemaah sekalian masih disuruh untuk bertobat dengan taubatan nasuha jemaah sekalian. Apatah lagi bagi para pelaku kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu contoh yang sangat nyata jemaah sekalian, dialah seorang manusia yang merupakan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lain dan tak bukan dialah Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan segitu banyak keutamaannya, kemuliaannya di sisi Allah, yang dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya, yang diampuni dosanya yang lalu atau yang akan datang, atau maksum kata Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan semua keutamaan, kemuliaan itu, beliau masih senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallah, demi Allah kata Rasulullah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aksar min 70 marrah. Sesungguhnya saya kata Rasulullah masih senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 70 kali dalam satu harinya jamaah sekalian. Bahkan jamaah sekalian, disebutkan dalam sebuah riwayat yang begitu terkenal, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam hingga kakinya bengkak, lebam dan terluka. Coba kita bayangkan bagaimana lamanya Rasulullah melaksanakan salat malam hingga membuat kakinya bengkak, lebam, hingga terluka karena lamanya salatnya jamaah sekalian. Maka tak kalah Ummul Mukminin, istri Rasulullah, dia Aisyah radhiyallahu taala anha, datang dan menghampiri beliau dan mengatakan, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melaksanakan salat malam hingga kakimu bengkak, terluka dan lebam?" Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah memberikan jawaban yang sangat luar biasa jemaah sekalian. Rasulullah mengatakan, afala akunu abadan syakura. Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Jika salah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segudan keutamaannya, begitu banyak keutamaannya, dan bahkan telah dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya, diampuni segala dosa-dosa dan dihindarkan dari segala kemaksiatan, dia masih senantiasa bertobat dan istighfar kepada Allah. Apatah lagi kita ini jamaah sekalian yang merupakan manusia biasa yang tak luput dari namanya dosa kemaksiatan. Maka marilah juga kita memberikan kemampuan yang semaksimal mungkin kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, ada sebuah pesan yang sangat penuh makna yang pernah kami dengarkan jamaah sekalian. Pesannya begini jamaah sekalian, janganlah kita merasa aman dengan keimanan kita sekarang. Janganlah kita merasa aman dengan keimanan kita sekarang, dan janganlah kita menganggap remeh para pelaku kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua pesan yang begitu dalam maknanya jemaah sekalian. Kenapa jemaah sekalian? Yang pertama tadi jemaah sekalian, janganlah kita merasa aman dengan keimanan kita. Jangan sampai kita beranggapan bahwasanya saya tinggal di pesantren, setiap harinya, setiap menit saya isi dengan ibadah, menghafal Al-Quran, menjaga ibadah saya, sholat saya, maka saya sudah pasti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak jemaah sekalian. Karena ada sebuah kisah yang mungkin sangat terkenal di kalangan kita jemaah sekalian, yang sangat sering dinukil oleh para penuntut ilmu, dan kami juga mendengarkan dari salah seorang syekh, bahwasanya pada zaman dahulu jemaah sekalian, kita kisahkan secara singkat saja. Pada zaman dahulu jemaah sekalian, ada seseorang yang terkenal yang namanya Al-Abid.
Apa itu labid jemaah sekalian? Dialah orang yang sangat bagus ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang mengatakan siapa orang yang paling bagus ibadahnya, salatnya kepada Allah, maka dialah orang itu jemaah sekalian. Dan namanya orang ini namanya Barsisah jemaah sekalian. Namanya Barsisah jemaah sekalian. Dia terkenal adalah seseorang yang sangat bagus, sangat baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia konsisten melaksanakan ibadah tersebut, terkenal dengan ibadahnya selama 70 tahun lamanya jemaah sekalian. Coba kita bayangkan bagaimana dia istiqomahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terkenal menjadi salah seorang yang paling bagus ibadahnya selama 70 tahun jemaah sekalian. Namun pada suatu ketika jemaah sekalian, ada empat orang bersaudara, 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Dan perempuan ini jemaah sekalian merupakan anak yang paling terakhir. 3 orang laki-laki ini jemaah sekalian hendak ingin keluar untuk berjihad, untuk berperang. Dia ingin keluar untuk berperang jemaah sekalian, namun dia gelisah. Dia mengatakan, kalau kita keluar berperang, siapa yang menjaga adik perempuan kita ini? Adik perempuan kita ini masih perawan, belum memiliki suami. Maka di antara mereka mengatakan, kalau kita ingin menitipkan adik perempuan kita ini, kita titipkan kepada seseorang yang paling bagus ibadahnya, dan tidak ada satupun orang yang paling terbaik ibadahnya pada zaman tersebut kecuali Barsisah ini jemaah sekalian. Maka singkat cerita jemaah sekalian, 3 bersaudara ini menitipkan pun adik perempuannya kepada Barsisah ini yang terkenal dengan ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Barsisah pun menerimanya dan membuatkan rumah di sebelah rumahnya jemaah sekalian agar dia nanti mengurusnya. Singkat cerita jemaah sekalian, dari rutinitas Barsisah tadi ini yang dulunya hanya diisi dengan ibadah ketaatan kepada Allah, dia juga selingi dengan dia membawakan nasi, kemudian meletakkan nasi tersebut di pintu rumah perempuan ini, kemudian dia mengetuk pintunya, dan tanpa sepatah kata apapun dia kembali lagi ke rumahnya untuk melanjutkan ibadahnya jemaah sekalian. Itu terus yang dilakukan hari demi hari, bulan demi bulan, sangat lama jemaah sekalian. Dan coba kita perhatikan setan ini jemaah sekalian, bagaimana setan ini sangat sabar dalam membisik kemaksiatan kepada seseorang jemaah sekalian. Dan pada suatu ketika jemaah sekalian, setan datang menghampiri Barsisah dan dia membisikkan kepada Barsisah mengatakan, wahai Barsisah, cobalah engkau ketika engkau membawakan makanan kepada perempuan ini, coba berilah salam kepadanya. Siapa tahu dia tidak menjawab salammu, mungkin dia terjatuh sakit. Maka Barsisah ini melakukan pun perintah daripada setan ini, dia membawakan nasi, mengetuk-ngetuk pintunya, kemudian mengucapkan salam. Setelah itu Barsisah kembali menuju rumahnya, melanjutkan kembali ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inilah yang selalu dilakukan lagi Barsisah hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Maka pada suatu hari lagi setan kembali jemaah sekalian. Setan kembali menghampiri Barsisah dengan membisikkan kepadanya dengan mengatakan, wahai Barsisah, cobalah jika engkau membawakan nasi, engkau letakkan di depan rumahnya, kemudian engkau mengucapkan salam, cobalah tanya-tanya kabarnya dulu Barsisah. Tanya-tanya dulu kabarnya. Siapa tahu dia memiliki urusan, memiliki keperluan yang mendesak, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali engkau Barsisah. Maka Barsisah pun masuk di akalnya, dia pun kembali melakukan perintah daripada setan ini jemaah sekalian. Dia membawakan nasi, mengucapkan salam, kemudian dia menanyakan kabar dan apakah ada keperluan dari perempuan ini. Ini lagi yang selalu dilakukan Barsisah hari demi hari, minggu demi minggu, selalu dikerjakan oleh Barsisah jemaah sekalian. Namun pada suatu ketika lagi setan kembali lagi jemaah sekalian. Setan kembali lagi membisikkan kepada Barsisah, mengatakan, wahai Barsisah, cobalah jika engkau membawakan nasi, mengucapkan salam, menanyakan kabarnya, cobalah masuk ke dalam rumahnya. Cobalah berbicara di dalam rumahnya. Tidak ada yang orang yang melihat engkau. Cobalah masuk ke dalam rumahnya berbicara, tutuplah pintu. Dan saya yakin kamu tidak mungkin melakukan kemaksiatan kepada Allah karena engkau terkenal dengan ibadahmu. Maka Barsisah pun menuruti perkataan daripada setan ini. Dia pun kembali membawakan nasi, mengucapkan salam, dan sekarang dia masuk ke dalam rumah daripada perempuan ini cuma berbincang-bincang jemaah sekalian. Dia tidak melakukan kemaksiatan apapun, dan setelah itu dia kembali lagi ke rumahnya untuk melanjutkan ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah sampai di situ saja setan jemaah sekalian? Ternyata tidak jemaah sekalian. Pada suatu ketika setan kembali lagi jemaah sekalian, dan dia mengatakan kepada Barsisah, wahai Barsisah,
Cobalah engkau ketika masuk ke dalam rumahnya, tidak mengapa kalau engkau menzinahinya, tidak ada yang melihatmu. Cobalah berzina dengan perempuan itu, tidak ada satupun orang yang melihat engkau bersisa. Dan bersisa ini karena dibutakan oleh hawa nafsunya, dia pun menzinahi perempuan ini jamaah sekalian. Dan setelah itu bersisa kembali ke rumahnya dalam keadaan yang sangat menyesal dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sampai di sini saja jemaah sekalian? Ternyata tidak jemaah sekalian. Setan ini kembali lagi membisikkan Barsisa. Wahai Barsisa, coba pikirkan bagaimana jika saudara dari perempuan ini datang dari berjihad berperang dan dia mengetahui bahwasannya engkau telah menghamili saudarinya dan dia melahirkan seorang anak, maka pasti dia akan membunuhmu. Maka apa kata Barsisa? Terus apa yang harus aku lakukan? Maka setan mengatakan, coba bunuh saja perempuan itu dengan anaknya. Kemudian engkau kuburkan dalam-dalam, dan ketika saudaranya datang dan menanyai kabar dari saudarinya, engkau mengatakan dia telah meninggal dunia karena dia terkena atau terjatuh sakit. Dia sakit dan kemudian dia meninggal dunia. Maka Barsisa kembali masuk di akalnya, dia pun membunuh wanita ini jemaah sekalian. Dia membunuh dengan keji wanita ini beserta anaknya. Dan anaknya Barsisa sendiri juga jemaah sekalian. Kemudian dia menguburkan di suatu tempat. Dan setelah itu jemaah sekalian, singkat cerita, datanglah tiga saudara dari perempuan ini. Dan apakah hanya sampai di sini saja jemaah sekalian? Ternyata tidak jemaah sekalian. Setan kembali lagi jemaah sekalian. Dan untuk sekarang bukan lagi Barsisa yang didatangi, tapi setan ini mendatangi saudara dari perempuan ini, tapi melalui mimpi jemaah sekalian. Dan setan ini menunjukkan bahwasannya yang telah membunuh adiknya adalah Barsisa yang terkenal dengan ibadahnya ini jemaah sekalian. Dan setan menunjukkan di mana Barsisa menguburkan kuburan daripada adiknya ini. Dan singkat cerita, saudara ini, tiga bersaudara ini jemaah sekalian, menemukan adiknya yang telah meninggal dunia beserta anaknya jemaah sekalian. Hingga Barsisa pun ditangkap dan hendak untuk dihukum mati jemaah sekalian. Apakah hanya sampai di sini jemaah sekalian? Ternyata tidak jemaah sekalian. Setan kembali mendatangi Barsisa. Setan kembali mendatangi Barsisa dengan mengatakan, wahai Barsisa, engkau akan mati, engkau akan meninggal dunia. Maukah engkau aku tolong Barsisa? Dan Barsisa karena sudah takut akan kematian, dia mengatakan mau. Bagaimana caranya? Maka setan mengatakan, jika engkau ingin selamat, sujudlah engkau kepadaku, sujudlah engkau kepada setan laknatullah alaih. Maka apa kata Barsisa? Dia pun menurutinya dan dia pun bersujud kepada setan, dan akhirnya dia dibunuh dalam keadaan bersujud kepada setan jamaah sekalian. Coba kita bayangkan jamaah sekalian, bagaimana tadi Barsisa ini yang terkenal dengan ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dikenal 70 tahun lamanya dia istiqomah dalam ibadahnya. Namun karena bisikan setan, dia terjerumus ke dalam kemaksiatan dan bahkan dia meninggal dunia dalam keadaan sujud kepada setan laknatullah alaih jemaah sekalian. Makanya jemaah sekalian, janganlah kita merasa aman dengan keimanan kita, karena Allah itu maha membolak-balikkan hati. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub sabit quluban ala dinik. Ya wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di jalan atas agamamu ya Allah. Kemudian tadi yang kedua jemaah sekalian, janganlah kita menganggap remeh para pelaku kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak juga kisah-kisah yang menunjukkan bahwasanya adanya seseorang yang mungkin sepanjang hidupnya dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun pada penghujung hidupnya dia bertobat dan beriman kepada Allah hingga dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kisah dari Said Al-Khudri, intinya saja jemaah sekalian, yang dimana ada seseorang pemuda yang telah membunuh 100 orang, namun ketika dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, di pertengahan jalan dia meninggal dunia jemaah sekalian. Namun setelah malaikat diturunkan oleh Allah dan mengukur jarak antara tempat yang ingin dia tuju untuk bertobat kepada Allah dan dari jarak tempat yang dia tempati bermaksiat kepada Allah, ternyata tempat yang ingin dia tuju untuk bertobat lebih dekat jemaah sekalian. Dan pemuda ini akhirnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat rahmat yang membawanya, yang bahkan pelaku ini yang telah membunuh 100 orang ini belum ada pun satu ibadah pun yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan niat ikhlas dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup menjadi sebab dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kesimpulan jamaah sekalian,
marilah kita senantiasa memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may ya'mal su'an aw yaslim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahima." Barang siapa yang melakukan kemaksiatan atau menzolimi dirinya, kemudian dia beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapati ampunan Allah yang begitu luas, jemaah sekalian. Selain itu juga jemaah sekalian, di antara juga keutamaan untuk orang-orang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang selalu bertobat dan yang mensucikan diri, jemaah sekalian. Dan semoga kita di sini semua termasuk orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah terima tobat-tobat kita hingga penghujung hidup kita, jemaah sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsan wa syukru lahu ala taufiqi wa amdinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwaniyah. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan ini, marilah kita senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa husnul khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi Palestin wa fi Gaza wa fi Sudan wa fi Indonesia. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-azim yazkurkum washkuruhu ala ni'matihi yazidukum. Was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila salatikum.